Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita, Info PTKIN. Nah, di sini kita bakal ngejelasin bagaimana tutorial cara mendaftar UM PTKIN 2025. Nah, yang pertama, adik-adik buka Chrome, klik link website pendaftaran UM PTKIN. Nama websitenya um.ptkin.ac.id. Nah, kemudian adik-adik klik daftar UM PTKIN. Nah, di sini ada dua kolom. Nah, buat adik-adik yang sebelumnya sudah memiliki akun SPAN PTKIN 2025, adik-adik bisa langsung login menggunakan username dan password yang kemarin. Tapi jika adik-adik tidak memiliki akun SPAN PTKIN 2025, maka adik-adik terlebih dahulu melakukan proses daftar atau registrasi akun terlebih dahulu. Pertama, klik daftar. Nah, kemudian adik-adik diminta untuk melakukan registrasi NISN terlebih dahulu. Di sini ada keterangan data yang Anda masukkan di atas akan divalidasi lebih lanjut, dan jika di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian atau data yang Anda berikan tidak benar, maka akan didiskualifikasi. Nah, jadi adik-adik pertama lakukan isi NISN, tanggal lahir, nama, nomor telepon, serta email. Nah, di sini juga ada keterangan penting. Di sini katanya, username dan password Anda akan dikirimkan via email. Pastikan alamat email yang Anda masukkan adalah alamat email yang valid dan juga aktif. Nah, pertama adik-adik isi terlebih dahulu bagian NISN. Nah, jika adik-adik sudah mengisi NISN, tanggal lahir, nama, nomor telepon, dan juga email, kemudian adik-adik klik simpan. Nah, jika sudah diklik simpan, maka proses registrasi NISN berjalan dengan lancar, sukses, tersimpan. Namun, jika adik-adik ternyata NISN-nya terjadi kesalahan atau tidak ditemukan data, keterangannya gagal daftar, nah adik-adik silakan lakukan verval NISN terlebih dahulu di link yang tertera di deskripsi video kita. Atau hubungi helpdesk admin yang sudah dicantumkan di deskripsi video kita. Setelah adik-adik melakukan registrasi akun terlebih dahulu, kemudian adik-adik silakan cek email kalian di bagian inbox. Nantinya tim panitia resmi PMB PTKN 2025 akan mengirimkan email untuk NISN beserta passwordnya. Nah, jadi adik-adik silakan cek email kalian, kemudian kalian cek sendiri berapa NISN dan juga password. Setelah itu, kalian bisa klik bagian login. Nah, kemudian kalian langsung klik saja NISN kalian. Setelah kalian mengisi username atau NISN dan password dari email yang kalian dapatkan dari tim panitia, kemudian klik login. Nah, di sini kalian diminta untuk melakukan pengisian beberapa biodata hingga pendidikan SMA sederajat. Nah, jadi di sini sudah ada beberapa data yang otomatis sudah ter-save di akun kalian, seperti bagian nomor KTP, nama, tanggal lahir. Nah, itu sudah otomatis tersimpan data kalian dari data NISN kalian. Dan untuk di bagian pendidikan SMA sederajat, di bagian nomor NISN, nomor NPSN atau nomor pokok siswa nasional, nama sekolah, status sekolah, provinsi, kota, itu juga sudah otomatis tersave dari pangkalan data sekolah kalian. Jadi kalian tidak bisa mengubah ataupun menggantinya. Nah, jika kalian ingin menggantinya, kalian harus melakukan verifikasi terlebih dahulu di bagian pangkalan data, pangkalan data EMIS. Di bagian beberapa biodata seperti jenis kelamin, tempat lahir, agama, nah itu masih bisa kalian perbaiki. Silakan kalian isi sesuai dengan
data-data yang lengkap dan juga benar, jangan sampai salah. Nah, di sini ada beberapa biodata juga yang harus kalian lengkapi, seperti bagian nama ayah, nama ibu. Nah, itu masih belum terisi datanya. Jadi kalian silakan isi data yang belum terisi. Nah, di sini ada keterangan peserta berkebutuhan khusus. Nah, di sini ada catatan penting yaitu pastikan mengisi kolom dengan benar jika Anda berkebutuhan khusus atau difabel. Nah, panitia akan menghubungi Anda sebelum pelaksanaan ujian. Nah, jadi adik-adik buat adik-adik yang merasa berkebutuhan khusus atau difabel seperti tunanetra, tunarungu, tuli, atau bisu, atau lumpuh, atau keterbelakangan mental, nah adik-adik silakan pilih. Tapi jika tidak ada, maka pilih tidak. Nah, di sini juga diminta untuk mengisi nomor ijazah SKL, KTP, ataupun kartu siswa. Nah, adik-adik bisa pilih nih, mau isi nomor ijazah, SKL, KTP, atau kartu siswa. Nah, buat gapir lulusan 2023 dan 2024, nah kalian harus mengisi dengan nomor ijazah atau SKL. Tetapi buat kalian yang lulusan tahun 2025, adik-adik harus mengisi dengan SKL, KTP, ataupun kartu siswa. Nah, buat adik-adik yang SKL-nya belum keluar, nah adik-adik bisa mengisi nomor KTP ataupun nomor kartu siswanya. Tetapi jika adik-adik gapir dan ijazah atau SKL-nya udah keluar, nah adik-adik harus mengisi nomor ijazah atau SKL-nya. Kak, nomor ijazah itu yang mana ya, Kak? Nah, nomor ijazah itu yang ada di bagian bawah, di bagian bawah, di bagian bawah, mulai dari kode MA sampai selesai misalkan. Nah, di sini ada kolom bagian pendidikan pesantren. Jika adik-adik pernah mengikuti pendidikan pesantren, klik pernah. Jika tidak pernah, klik tidak pernah. Jika pernah, klikkan nama pesantrennya apa. Misalkan nama pesantrennya pesantren. Kemudian klik lamanya, berapa tahun adik-adik pernah pesantren, misalkan 5 tahun. Nah, jika semua data sudah dipastikan benar dan sudah diisi dengan lengkap, maka selanjutnya adik-adik lakukan klik lanjut. Oh ya guys, di sini aku mau memperlihatkan peserta bimbingan belajar kita di PTKN Info. Nah, dari bisa sendiri para peserta UM PTKN yang telah berjuang buat menghadapi UM PTKIN. Di sini mereka sangat aktif dalam mengerjakan salah satu program tryout kita. Oh iya guys, di bimbel kita membahas segala materi yang akan diujikan di UMPTKN 2025. Mulai dari materi bahasa Arab, fikih, penerapan matematika, sejarah Islam, bahasa Indonesia, peran gambar, bahasa Inggris, penerapan kuantitatif, hingga Quran hadis. Nah, di sini adik-adik bisa lihat sendiri berbagai macam fasilitas seperti modul ajar. Nah, adik bisa lihat sendiri di sini modul ajarnya ya. Nah, di sini lengkap banget, berbagai macam materi bisa kalian pelajari buat menaklukkan soal-soal UMPTKIN. Selain itu, jika kalian tidak bisa hadir, kalian juga bisa menonton rekaman Zoom-nya. Nah, di sini kalian bisa nonton berbagai macam rekaman kelas, live kelas, melalui Zoom di beberapa pertemuan sampai Juni pelaksanaan UMPTKIN dimulai. Bimbel kita terdiri dari berbagai macam mentor, guys, dari berbagai kampus PTKIN top. Misalkan ada yang dari UIN Sunan Jati, bahkan ada yang dari kampus umum, PTN umum seperti Universitas Hasanuddin,
ada yang dari Universitas Airlangga, dari Unhas Jember, dan salah satu dari kampus UIN Top, yaitu UIN Syarif Hidayatullah, UIN Sunan Ampel, ada dari universitas umum seperti Universitas Siliwangi, ada yang dari UIN Said Tulungagung, dan bahkan ada yang dari UIN Sunan Kalijaga hingga Unhas Jember. Jadi jangan ragu lagi buat kalian yang mengikuti bimbel kita ini, segera daftar karena kalian bakal dibimbing oleh mentor kita yang keren dan kece-kece yang mahir di bidangnya masing-masing dan siap membimbing kalian belajar untuk mempersiapkan UMPTK 2025. Di sini ada beberapa bukti dokumentasi bersama siswa bimbel UMPTKIN yang sedang memegang kartu ujian UMPTKIN. Nah, di sini salah satu beberapa banyaknya peserta bimbel kita yang mengikuti UMPTKIN 2025. Bisa dilihat sendiri di sini ada banyak sekali, puluhan peserta hingga ratusan yang kami bimbing siap buat lolos UMPTKIN, dan ini hanya sebagian kecilnya saja. Masih ada banyak yang lainnya. Jadi buat kamu yang mengikuti bimbel kita, segera hubungi WA kami di 0898 0784 433. Ini ada beberapa testimoni siswa bimbel kita ya. Nah, ada yang lulus di UIN Sumatera Utara Medan, jurusan Ekonomi Islam. Testimoninya, Alhamdulillah Kak, saya lulus pilihan 1. Terima kasih ya Kak atas bantuan dan bimbingannya dalam menghadapi UMPTK ini. Sehat selalu ya Kak. Kemudian ada juga yang lulus di UIN Sunan Ampel Surabaya, terus di UIN Kyai Haji Abdurrahman Wahid, ada yang lulus di UIN Salatiga, ada yang lulus di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, ada yang lulus di UIN Alauddin Makassar, UIN Sunan Ampel Surabaya, UIN Wali Songo Semarang, dan juga di UIN Raden Fatah Palembang. Dan masih banyak lagi testimoni-testimoni yang bisa kita berikan. Jadi tunggu apa lagi? Silakan adik-adik pejuang UMPTKIN, persiapkan belajar kalian dari sekarang karena UMPTKIN makin dekat. Jadi kalian harus ekstra belajar dari sekarang untuk bersaing di saingan kalian di UMPTKIN 2025. Silahkan langsung ikuti bimbel kita, langsung hubungi tim panitia PTKIN Info di WA admin 0898078443. Oke, ditunggu. Di sini setelah kalian klik lanjut, kalian cek kembali biodata kalian apakah semuanya sudah benar ataupun belum. Namun, jika masih ada yang salah atau belum terisi, ataupun salah ketik ataupun typo, nah kalian bisa lakukan edit profil. Nah, di sini di bagian tahun lalu, tahun lulus 20.242 itu untuk tahun lulus 20.242 itu sudah benar ya, karena itu merupakan pengkodean penulisan tahun lulus untuk yang angkatan atau lulusan tahun 2025, yaitu 20.242. Nah, kalau misalkan gap year lulusan tahun 2024 berarti tahun lulusnya adalah 20.232 dan gap year lulusan tahun 2023 tahun lulusnya adalah 20.222. Oke? Nah, jika sudah, kalian bisa lanjutkan proses pembayaran. Nah, di sini pembayaran dapat dilakukan melalui Bank Mandiri, seperti teller, ATM, Living by Mandiri, maupun dari bank lainnya, yaitu ATM ataupun transfer. Nah, biaya pendaftarannya, pembayarannya sebesar 200.000. Nah, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang ya, yaitu sebesar 200.000. Kemudian kalian klik bayar. Nah, pastikan sebelum adik-adik lanjut, di sini ada keterangan apakah Anda yakin dengan data yang Anda input? Setelah tahap ini, Anda sudah tidak dapat diubah. Nah, jika adik-adik sudah klik bayar untuk melakukan proses bayar, nah adik-adik sudah tidak bisa lagi mengubah biodata maupun data sekolahnya. Oke? Jadi pastikan sebelum adik-adik klik menu lanjut, pastikan semua biodata dan data-data lainnya benar. Jika sudah yakin, maka selanjutnya klik lanjut. Nah, di sini ada keterangan invoice. Nah, di sini adik-adik bisa lihat nomor kode bayar ataupun virtual account. Nah, jadi masing-masing
dari setiap peserta memiliki kode bayar masing-masing. Jadi jangan diikuti di video ini ya, karena setiap peserta itu berbeda kode bayarnya. Ini hanya contoh tutorialnya. Pastikan NISN, nama, dan nomor telepon sudah sesuai. Nah, lakukan proses pembayaran. Jadwal pembayaran UMPTKN 2025 itu paling lambat tanggal 28 Mei 2025 jam 23.59. Nah, jadi adik-adik masih ada kesempatan untuk melakukan proses bayar sampai tanggal 28 Mei. Jadi adik-adik nggak harus bayar sekarang juga, tapi bisa di keesokan harinya sampai 28 Mei jam 23.59. Nah, berarti di tanggal 29 Mei adik-adik sudah bisa lagi melakukan proses pembayaran jika tidak ada masa perpanjangan. Nah, adik-adik silakan klik cetak invoice. Nah, jika sudah terdownload invoice-nya, silakan adik-adik ikuti instruksi pembayarannya. Nah, di bawah ini, ada instruksi atau tata cara pembayaran UMPTKIN 2025. Nah, adik-adik bisa melakukan proses pembayaran melalui ATM Bank Mandiri, Livin by Mandiri, dan juga cabang Bank Mandiri. Nah, adik-adik bisa langsung datang ke tellernya ya untuk membayar proses pendaftaran UMPTKIN 2025. Nah, adik-adik silahkan lakukan instruksi dengan benar, mulai dari pilih menu bayar atau beli, masukkan kode nomor pembayaran, masukkan kodenya, klik tombol benar, pastikan nomor setelkon, nama, nomor HP, nama ujian dengan benar, kemudian baru klik cetak dan lakukan bayar, serta jangan lupa simpan bukti pembayaran yang sah. Begitupun juga dengan Livin Mandiri, ikuti instruksinya dari poin 1, 2, 3, 4, sampai terakhir. Namun, jika adik-adik tidak memiliki bank mandiri, adik-adik juga bisa melakukan dengan transfer bank non-mandiri. Nah, yang pertama, pembayaran transfer bank mandiri dapat melalui internet, mobile banking, kantor cabang maupun sarana cek atau bank tersebut. Nah, lakukan transfer dengan informasi di slip keterangan keliling ataupun internet mobile banking. Pastikan bank tujuannya adalah bank mandiri, masukkan nomor rekening, dan pastikan nama tujuannya adalah benar. Simpan bukti pembayaran. Dan jika menggunakan ATM bank lain, ikuti instruksi berikut dengan benar mulai dari tahap nomor 1 sampai nomor 9. Metode pembayaran ini bisa digunakan jika kalian pengguna bank seperti BSI, BRI, BCA, dan lain sebagainya selain Bank Mandiri. Tidak disarankan menggunakan e-wallet ya, karena dikhawatirkan gagal. Nah, demikian dulu video tutorial kita pada video kali ini. Jika kalian sudah melakukan proses pembayaran, maka otomatis kalian bisa lanjutkan proses daftar kalian. Kalian bisa login kembali di akun kalian, dan otomatis akun kalian akan lanjut ke tahap selanjutnya untuk daftar UMPTKIN, yaitu ke tahap pemilihan prodi, cetak upload pas foto, upload kartu siswa, atau tanda pengenal, hingga pemilihan lokasi ujian. Nah, jika adik-adik perlu video tutorial bagian kedua atau part kedua, silakan ditonton di next time ya. Sampai jumpa. Jika ada pertanyaan, jangan lupa hubungi WA kami di deskripsi grup atau tanyakan langsung di kolom komentar. Oke, bye-bye.